ini dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, biar tidak berlama-lama lagi, marilah kita mulai pelatihan hari kedua ini. Silakan untuk Ibu Jelang, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar warahmatullahi Bapak wabarakatuh. dan Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi saya Sehat. mendengar masih ada yang mengalami kendala error 403 ya. Ya, wabarakatuh. Ya, betul. ya betul ya. Dan Ya, memang Bu. dari beberapa ini masih saya baru dapat update juga terkait dengan error tersebut. Memang dikarenakan adanya maintenance dari sistem website yang sedang ada program tambahan yang ingin ditambahkan. Karena itu, untuk saat ini sudah tergabung dalam grup WhatsApp semua ya? Ada grupnya atau memang tidak ada? Ada. Ada ya. Nah, nanti akan diinfokan kembali gitu ya, akan diinfokan kembali, sedang di follow up terkait dengan error tersebut gitu ya. Sehingga nanti ketika sudah mendapatkan info update terkait dengan eh, kendala yang sudah diselesaikan gitu ya, nanti akan diumumkan melalui grup WhatsApp yang sudah ada Bapak dan Ibu di dalamnya. Oke, jadi hari ini saya izin untuk menjelaskan saja gitu ya, menjelaskan sekaligus nanti akan ada sedikit praktikum sederhana gitu ya terkait dengan starter pack. Kita akan awali dengan professional development. Jadi saya akan buka. Oke, ini adalah halaman awal Intel SFI gitu ya. Mungkin di sini sudah ada beberapa yang berhasil masuk sampai homepage, tapi memang ketika mengakses pengembangan profesional maupun starter pack mengalami kendala. Nah, di pengembangan profesional ini sebetulnya nanti ada beberapa hal yang akan di-upgrade gitu ya. Jadi tentunya gitu ya ketika kita melakukan pengembangan profesional, di sini nanti akan terdiri dari yang benar-benar dasar sekali sampai nanti ada tingkatan yang lebih dalam gitu. Nah, untuk tingkatan dasar kita akan lihat sama-sama bahwa tingkatan dasar ini adalah tingkatan yang paling yang memang harus diselesaikan. Jadi ini adalah tingkatan yang wajib nanti akan diselesaikan jika sudah kendala 403 sudah terselesaikan. Di tampilan di sini ini akan ada card-cardnya gitu ya. Di card sini nanti akan ada kursus yang harus dijalani. Ini adalah salah satu tingkatan yang wajib. Jadi tingkat 1 level 1 untuk 8 modul adalah level yang wajib untuk diselesaikan. Oke, kita bisa lihat di sini jika sudah diklik, ini saya pakai salah satu email dummy. Jadi memang jika sudah menyelesaikan satu modul nanti akan terlihat ulangi kembali gitu ya. Jika sudah selesai kursusnya. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana untuk melakukan kursus di Intel SFI ini, terutama di dalam professional development. Untuk di sini nanti kita bisa lihat di menu awal ada tingkatan levelnya yaitu adalah adapter teknologi. Kemudian di deskripsi program juga ada nanti dijelaskan gitu ya, ada 2 mode penyampaian gitu ya, yang untuk tingkat 1 yaitu adalah pengembangan profesional langsung. Yang biasanya nanti yang harusnya saya akan dipandu langsung oleh saya gitu ya untuk tingkat 1, tapi karena memang tadi gitu ya ada kendala di websitenya, saya juga pakai email awal, email baru gitu ya, itu tetap tidak bisa. Jadi nanti akan saya izin untuk langsung kita lompat ke modul kedua gitu ya. Isinya akan tetap sama, tidak akan jauh berbeda. Bagian-bagian dari programnya dan lain sebagainya akan ada kemiripan lah. Nanti yang beda hanya untuk materi dasarnya. Untuk tingkat 1 memang bagaimana menjadi seorang guru atau seorang yang fasilitator gitu ya, yang memperkenalkan teknologi ke dalam ruang kelas. Untuk tingkat 2 ini adalah belajar dasar komputer. Jadi memang benar-benar dasar sekali.
Di sini juga nanti bisa dilihat belum dimulai gitu ya. Jadi saya nanti akan izin untuk lompat ke level 2. Nanti untuk Bapak dan Ibu sekalian silakan ketika sudah bisa diakses kembali, silakan untuk mengakses tingkat 1. Sekaligus saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya ini boleh dilompati gitu ya, jika memang dirasa sudah bisa gitu ya. Tapi memang sebetulnya bisa aja lompat-lompat gitu ya. Maksudnya misalnya mau langsung mulai dari modul 8, kemudian baru nanti sampai modul 1 itu pun bisa gitu. Tapi untuk kemudahan dan untuk tracing dalam materi-materi apa yang sudah dipelajari, maka sebaiknya dimulai dari tingkat 1 modul 1. Di bagian sebelah kanan di sini ada khusus wajib. Ini adalah khusus yang memang wajib diselesaikan, makanya ada keterangan khusus wajib, yaitu adalah ini sudah ada 1 dari 8 selesai. Khusus ini diperlukan untuk menyelesaikan rencana pembelajaran. Jadi memang level 1 ini menjadi sebuah khusus yang memang harus diselesaikan dan akan mendapatkan 8 plus 1 sertifikat. 8 plus 1 sertifikat ini adalah 8 sertifikat penyelesaian modul dan 1 level penyelesaian level. Nah, di sini nanti kita bisa terus belajar atau kita mau lompat, misalnya kita mau lompat ke modul 3 pun bisa gitu. Tapi di sini kita akan lanjutkan pembelajaran. Di detail pembelajaran ini sebetulnya tidak ada waktu untuk menyelesaikannya gitu ya, aksesnya tanpa batas. Jadi kalau misalnya suatu saat sedang ada kendala misalnya atau sepertinya ketika mengerjakan kemudian ada mati listrik dan lain sebagainya gitu ya, atau ada kendala-kendala teknis yang terjadi, maka boleh dihentikan sementara kemudian bisa dilanjutkan kembali. Oke, kita akan mulai untuk lihat lanjutkan pembelajaran untuk di level 2. Untuk level 2 ini sebetulnya adalah salah satu level yang mudah gitu ya. Tentunya ini adalah level dasar sekali karena memang Intel SFA ini adalah inklusi gitu ya. Jadi memang bukan hanya dari orang yang memiliki background IT atau background komputer gitu ya, tapi memang dari semua bidang. Oke, nanti di sini akan terlihat mulai pelajari sekarang. Di sini nanti akan ada kemajuan program pembelajaran dan juga kalau sudah dimulai nanti di sini akan ada keterangannya dimulai gitu ya. Nah, kemudian kita akan klik bagian sini untuk mulai mempelajari sekarang. Oke, kita tunggu sebentar, sedikit loading sambil saya izin untuk cas laptop saya dulu. Oke, sudah muncul ya untuk awalnya. Nah, di sini akan ada start course di bagian atas. Nanti kita akan klik bagian sini. Tapi nanti kalau misalnya kita mau lihat overview course-nya, bisa kita langsung scroll down. Kemudian di sini nanti ada keterangan lebih lanjut. Seperti misalnya dijelaskan bahwa modul kedua ini adalah tentang teknologi dalam pendidikan. Para pendidik yang baru menggunakan komputer di kelas dapat menganggap pengalaman tersebut cukup menantang atau bahkan membingungkan. Nah, kemudian ada ringkasan-ringkasannya, nanti akan ada ringkasan khusus, kemudian ada penjelasan terkait dengan komputer, kemudian belajar dasar-dasar fungsi komputer gitu ya, kemudian juga bekerja dengan program komputer, kemudian ada melindungi komputer gitu ya, kemudian ada rangkuman, ada sumber daya yang harus sumber daya apa saja yang disediakan. Ini saya yakin untuk Bapak dan Ibu ini adalah level yang tinggal kedip langsung selesai gitu kayaknya ya. Karena memang sudah terbiasa gitu. Makanya kita akan coba untuk start course. Di sini tentunya halaman yang paling awal muncul adalah tentang ringkasan khusus. Nah, di ringkasan khusus ini nanti akan ada overview pembelajarannya, yaitu hasil pembelajarannya kira-kira akan seperti apa. Maka pada akhir khusus ini, maka diharapkan bisa menyalakan dan mematikan komputer. Di sini adalah secara benar gitu ya, kemudian bekerja secara efektif di layar komputer menggunakan simbol dan jendela. Kemudian mampu mengatur pengaturan sistem operasi utama dan menggunakan fungsi bantuan bawaan. Kemudian juga bisa mengunggah, mengunduh, dan mengatur berkas, serta memahami pentingnya melindungi data dan perangkat dari virus, serta melakukan pencadangan data. Di aktivitas ini nanti bisa dilihat ada kegiatan-kegiatannya, yaitu ada mulai dari pembelajaran berbasis video, dan kemudian menjawab pertanyaan dasar untuk memahami fungsi dasar komputer. Kemudian juga bisa nanti akan ada berlatih menggunakan komputer dan perangkatnya, kemudian bagaimana cara mengunduh dan memasang aplikasi komputer, kemudian juga berlatih menggunakan fungsi
search di Google dan juga bisa backup data gitu ya di cloud dan juga merefleksikan sumber belajar untuk pendidik dan cara penggunaannya di ruang kelas sendiri. Ya, di sini ada quotes dari Bill Gates. Kita skip aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian di lessons kedua, ada 24 lessons di sini gitu ya, ada 24 pembelajaran, tapi biasanya pembelajarannya mudah untuk dipahami sehingga ini tidak akan terlalu rumit gitu. Nah, di lessons kedua ini nanti dijelaskan, mari kita lihat dasar perangkat kelas bagian fisik komputer gitu ya. Hal ini sama seperti kita memasang mesin mobil, meski tidak mungkin memperbaikinya jika ada masalah, tapi penting untuk mengetahui fungsi masing-masing. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa itu komputer gitu ya. Di sini juga ada videonya. Videonya nanti bisa dilihat dan kemudian nanti akan ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya gimana? Pertanyaan ini bisa dijawab, dipilih salah satu gitu ya. Misalnya kita submit gitu ya, oh ternyata jawabannya benar. Kalau jawabannya benar, bisa tetap dilanjut gitu ya. Tapi kalau misalnya jawabannya salah, ini bisa take again gitu ya. Jadi masih bisa diulang berkali-kali. Oke, ada raise hand? Ada yang mau ditanyakan? Iya, mohon izin, Bu Jelam. Ini kita, Iya? ya, ini kita diminta untuk mengikuti step by step yang Ibu jelaskan, karena ini sepertinya sudah ada error, atau hanya Oh, mendengarkan. kalau sudah bisa boleh diikuti gitu ya. Nanti saya akan kembalikan kalau gitu ke modul 1 supaya kita bisa sama-sama menyelesaikan modul 1. Oh Diharapkan ya, hari ini terima bisa kasih. mendapatkan 1 sertifikat. Ya, Apakah sudah ada yang bisa lagi? Yang sudah ini teratasi 403-nya? ini Sudah sepertinya bisa teman-teman ini, Bu. juga sudah bisa semua. Ya, Sudah ya? betul, sudah Oke. bisa. Ya, berarti email yang sudah dikirimkan berhasil. Oke, kalau gitu saya akan kembali ke modul 1 untuk kita sama-sama menyelesaikan modul 1 dulu. Sebetulnya nggak masalah sih kalau langsung lanjut ke modul 2, tapi nanti modul 1 tetap harus diselesaikan. Jadi untuk saat ini kita akan masuk ke modul 1 aja. Oke, di sini adalah modul 1 gitu ya. Di sini bisa kita lihat di professional development tingkat 1 atau level 1 dalam bahasa Inggris akan terdapat card modul gitu ya. Di sini adalah kartu-kartu modulnya. Di sini bisa kita klik, boleh diklik di picture-nya, boleh diklik di gambarnya sama aja. Di sini kalau misalnya kita lihat di sini bisa langsung kita klik di card-nya. Kemudian di sini bisa kita lihat ada tingkat 1 modul 1. Nah, kalau di sini karena saya sudah selesai, saya nanti akan ulang kembali. Bagi yang belum selesai, mari kita selesaikan untuk bagi yang baru memulai, maka silakan dicoba untuk di tingkat 1 modul 1. Oke, di sini sudah selesai. Di sini, oke, saya mau ulangi pelajaran dulu sebentar. Oke, saya izin ulang untuk modul 1. Nah, di ringkasan khusus sama ya, bahwa gambarannya di sini adalah tentang keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru atau seorang pengajar di abad ke-21. Maka nanti akan ada ringkasannya gitu ya, apa saja yang sudah dibahas. Sorry, ini sudah lesson 14. Oke, kita pindah satu. Nah, di akhir modul ini, kita diharapkan untuk mampu mendefinisikan peran teknologi dalam mendukung pembelajaran, memahami berbagai tingkat integrasi teknologi di ruang kelas, kemudian bisa merefleksikan peran pendidik di ruang kelas yang kaya akan teknologi, serta mempertimbangkan cara memperkenalkan teknologi di kelas kita sendiri. Nah, di bagian pertama ini nanti kita akan melihat gitu ya, sebenarnya sejauh mana sih teknologi itu bisa mendukung pembelajaran. Nah, di kegiatan ini nanti akan sama ya, ada menonton video dan menjawab pertanyaan, berdiskusi, ada analisis 3 studi kasus gitu ya, dan juga mendiskusikan bagaimana teknologi berpotensi untuk mengubah peran pendidik. Kalau sudah, kita next ke lessons 2 dari 15. Nah, cara menggunakannya adalah khusus mandiri, jadi bisa kembali ke pelajaran atau menonton ulang video kapanpun, atau juga ada pertanyaan-pertanyaan refleksi yang juga di bagian diskusi untuk bisa berinteraksi dengan berbagai pendidik lainnya di seluruh dunia gitu. Nah, untuk mendapatkan hasil dari maksimal dari kursus ini, maka sebisa mungkin untuk berkontribusi dan berdiskusi sebanyak mungkin. Jadi, untuk diskusinya sebaiknya untuk dijawab begitu ya, dijawab dengan baik dan benar karena nanti akan ada scoring di dalamnya.
Oke, bisa di next. Di sini penjelasan tentang materinya, yaitu apa itu teknologi pendidikan. Oh, sorry, ke skip. Nah, teknologi pendidikan ini adalah menggabungkan gitu ya perangkat keras, perangkat lunak, serta teori dan praktik pendidikan untuk mempermudah pembelajaran. Makanya di kursus ini nanti akan digunakan istilah teknologi untuk merujuk pada alat digital atau teknologi komputerisasi. Di sini juga ada kelihatan ya, misalnya contoh-contohnya seperti apa, ada flip card-nya, dan kemudian ada pengalaman Anda dengan teknologi pendidik. Misalnya di sini juga nanti ada pertanyaan, what are three things you associate with the technology in the classroom? Misalnya apa saja yang sudah diasosiasikan, ini bisa dijawab. Kalau khususnya di sini menggunakan bahasa Indonesia, maka diharapkan menjawabnya menggunakan bahasa Indonesia walaupun pertanyaannya berbahasa Inggris. Tapi kalau misalnya khususnya berbahasa Inggris, maka silakan dijawab dengan bahasa Inggris. Misalnya untuk di ruang kelas biasanya apa saja yang bisa digunakan teknologinya gitu ya. Misalnya penggunaan proyektor gitu ya, kemudian bisa penggunaan Padlet kalau misalnya untuk software atau penggunaan komputer itu sendiri dan lain sebagainya. Ini boleh diisi. Nanti setelah diisi nanti ini boleh disubmit. Nah, ini nanti ketika diisi ini akan mempengaruhi skor dari apa yang didapatkan. Nah, skor itu berpengaruh di mana? Sebentar ya, saya izin untuk kembali sebentar. Untuk skor itu nanti berpengaruh pada di homepage. Di bagian sini nanti ada gamifikasi. Kalau kita zoom ada pialanya. Nah, di piala ini nanti akan ada, nah, skor-skor bagi yang sudah menyelesaikan. Tapi di sini karena belum ada, jadi kayaknya memang masih dihitung untuk scoring memang munculnya belakangan gitu ya. Nanti yang dimunculkan sertifikat penyelesaian terlebih dahulu. Nah, nanti kalau di scoringnya muncul, di sini akan ada skornya, ada angkanya. Kalau nggak salah punya saya yang untuk tutorial ini pun masih penilaian karena baru dipakai beberapa hari kemarin. Oke, ada yang raise hand lagi boleh dijawab, boleh boleh dibuka mic-nya, boleh bertanya secara langsung. Ya, selamat malam Bu Fajar. Ya, Ini selamat malam. untuk tampilan saya itu kok ini Inggris semua ya? Kok nggak seperti jenengan? Apakah sama atau gimana? Oh, berbahasa Inggris ya. Kalau berbahasa Inggris itu berarti Iya. kita bisa balik lagi ya, kita coba lihat di bagian profile kita. Jadi ada di homepage, kemudian nanti ada di menu pengguna, kemudian nanti ada pensil untuk mengubah profil kita, kemudian di bagian preferensi nanti boleh diubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Jadi Untuk adanya di soal profil. untuk soal yang Inggris berarti dijawabnya bahasa Inggris. Untuk yang soal Oh, bahasa Indonesia dijawab bahasa Indonesia gitu. Gimana? oke. Kalau untuk soal, karena memang Mentimeternya ini masih menginduk kepada Intel Global, makanya semuanya berbahasa Inggris gitu ya. Untuk Mentimeter, nanti memang dia akan menggunakan bahasa Inggris. Tapi boleh untuk dijawab dengan bahasa Indonesia jika menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nggak terlalu bermasalah di bagian Mentimeternya. Nuwun, Bu. Di sini saya juga menggunakan bahasa Indonesia, tapi di bagian Mentimeter juga tetap menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang belum semuanya terintegrate gitu ya untuk langsung translate secara langsung. Terutama yang menggunakan plugin kayak Mentimeter. Ya, Bu. Jadi Terima nggak kasih ya. masalah kalau ya di sini tidak masalah untuk menggunakan baik menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kalau sudah dijawab teknologi apa saja yang dipakai di ruang kelas silakan disubmit. Ini saya bisa langsung submit karena saya sudah menyelesaikan gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul di Mentimeternya gitu ya, apa saja yang sudah dijawab. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, sama pertanyaan dari Mentimeter, makanya dia menggunakan bahasa Inggris pertanyaannya walaupun pembelajarannya berbahasa Indonesia. Do you currently use computerized technology in your classroom? Describe the type of the technology you currently use. How do you use them? Jadi bagaimana, apakah kita sudah pernah menggunakan teknologi komputerisasi di ruang kelas? Seperti apa tipe penggunaan teknologinya, seperti apa teknologinya, kemudian bagaimana kita menggunakannya. Ini adalah jawaban uraian singkat
Ada 200 karakter yang bisa diisi gitu ya. Kemudian kalau sudah diisi bisa langsung di-submit. Ini karena balik lagi karena saya sudah menyelesaikan, maka saya bisa langsung submit aja gitu. Nah, nanti di sini ada jawaban-jawaban dari global gitu ya, dari seluruh dunia. Oke, saya ingatkan kembali untuk pertanyaan-pertanyaan di Mentimeter nanti akan berpengaruh pada scoring. Jadi sebisa mungkin dijawab dengan baik dan benar, walaupun tidak mempengaruhi sertifikat, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan nilai lebih, maka boleh dijawab secara baik dan benar. Nah, kemudian ada pertanyaan ketiga di Mentimeter, dimunculkan kembali pertanyaannya. Jadi nanti akan ada 3 pertanyaan di bagian pembelajaran tentang teknologi pendidikan di awal. Kemudian, how do you feel about using contemporary technology in class? Is it something you embrace or is it something you have to do? Jadi apakah ini adalah sesuatu yang kita embrace gitu ya, kita ingin lakukan gitu ya, atau memang sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Kalau misalnya ini juga sama short response gitu ya, dijawab kurang lebih adalah 200 karakter. Kalau sudah dijawab silakan di-submit. Nah, nanti di sini ada jawaban-jawaban dari berbagai macam yang lain gitu ya, dari pengguna internet Saver. Oke, di sini jika sudah, maka kita bisa langsung next atau kita bisa lanjut ke step berikutnya, ke lessons berikutnya, yaitu adalah mengapa menggunakan teknologi digital di ruang kelas. Nah, di sini nanti ada video yang kalau ditonton gitu ya, nanti kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Videonya boleh dilihat gitu ya. Nanti di sini apa alasan penggunaan teknologi di ruang kelas yang disebutkan di dalam video ini. Misalnya kita jawab 1, 2, 4, misalnya contohnya ya. Kemudian ketika disubmit, oh jawabannya ada yang salah nih gitu ya. Di jawaban nomor 2 ternyata salah, seharusnya 1, 3, dan 4. Ini bisa di take again. Jadi bisa di take again, berarti tadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4 gitu ya. Nah, kemudian bisa disubmit kembali. Kemudian correct, kerja bagus. Nah, ini adalah pertanyaan nomor 1. Kemudian kita bisa next gitu ya. Bagaimana teknologi digunakan di ruang kelas saat ini? Ini juga sama. Oh, sorry. Ini jadinya kelompat. Nah, di sini ada contoh videonya gitu ya, tentang salah satu distrik di Amerika, salah satu sekolah di distrik di Amerika yang berhasil mengintegrasikan teknologi dan dampaknya terhadap pembelajaran siswa di Iowa. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi di Mentimeter, silakan dijawab gitu ya. How do educators and learners benefit from the technology integration? Misalnya ya tadi ya untuk benefit sebagai studentnya akan lebih mudah untuk dipelajari, bagi edukator juga mungkin untuk menjelaskan jadinya lebih mudah dan lain sebagainya. Ini juga bisa nanti langsung disubmit aja. Setelah dijawab gitu ya bisa langsung disubmit. Kemudian di sini juga ada pertanyaan berikutnya, how do you picture a technology classroom? Misalnya adalah bagaimana kamu bisa menggambarkan gitu ya technology classroom. Oke, ada pertanyaan lagi boleh Ya, ditanyakan. terima kasih Bu Fajar. Jadi ini kan pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Itu Hmm. kita jawabnya apakah dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini? Sebetulnya menggunakan bahasa Indonesia juga tidak masalah. Kalau mau menggunakan bahasa Inggris juga boleh. Oh, baik, siap-siap. Nanti saya akan tunjukkan di mana yang memang harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti kita sambil lihat ya, gitu ya. Kira-kira nanti akan ada soal yang memang harus dijawab dengan bahasa Indonesia. Baik, siap, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana kita bisa menggambarkan sebuah teknologi edge classroom gitu ya. Kemudian nanti bisa dilihat misalnya apa saja gitu ya. Di sini includes device, kayak misalnya menggunakan device dan lain sebagainya. Ini bisa kita jawab, kemudian kita submit lagi. Saya izin untuk skip dulu gitu ya.
kemudian pertanyaan berikutnya muncul lagi gitu ya, what concerns do you have about integrating technology in the classroom? Misalnya concern apa yang kita miliki, misalnya adalah device yang terbatas kah, kemudian akses internet yang belum memadai kah, dan lain sebagainya. Ini juga bisa, atau memang dari SDM-nya yang masih belum siap gitu ya. Kayak kemarin sempat ada yang menjawab bahwa salah satu sekolah gitu ya, memang secara SDM pun masih belum siap karena belum terbiasa melihat device gitu ya terkait dengan teknologi. Ini juga bisa disubmit karena memang sifatnya diskusi, jadi isinya adalah diskusi dari seluruh dunia. Ini biasanya kalau diisi dengan bahasa Indonesia juga ada beberapa yang isinya bahasa Indonesia di sini. Nah, kemudian ada diskusinya gitu ya. Dan di sini adalah diskusi-diskusi yang kemungkinan jawabannya kayak mirip kayak kunci jawaban gitu ya. Oke, di sini juga bisa dilihat. Kemudian bisa kita skip lagi. Kita lanjutkan. Kalau sudah sampai bawah, kita bisa lanjutkan. Nah, kemudian ada evaluasi teknologi. Bagian ini akan melihat bagaimana para pendidik mencanangkan pelajaran yang kaya akan teknologi yang melibatkan peserta didik mereka dalam berbagai mata pelajaran. Apakah kita harus membuang rencana pembelajaran yang sudah ada, atau justru kita bisa mengintegrasikan rencana pembelajaran yang sudah ada digabungkan gitu ya, dielaborate gitu ya dengan adanya teknologi. Dikolaborasikan. Oh, dielaborate sih, dikolaborasikan. Nah, kemudian sebagaimana yang kita dengar sebelumnya gitu ya, merencanakan pembelajaran dengan teknologi sama halnya dengan merencanakan pembelajaran tanpa teknologi. Cuma memang device-nya aja yang diganti. Nah, kemudian ada aktivitas studi kasus di sini. Di sini juga ada studi kasusnya gitu ya. Di sini ada modulnya, ada case studies worksheet-nya yang bisa di-download. Kemudian bisa melakukan analisis terhadap video perangkat pembelajaran yang digunakan di dalamnya. Oke, saya izin lanjutkan kembali. Nah, studi kasusnya tadi ya, setelah di-download gitu ya, kemudian nanti di studi kasus ini juga ada videonya. Videonya itu seperti apa, nanti bisa dilihat bagaimana rencana pembelajaran kayak teknologi menggunakan pengukuran METRIC. Karena di Amerika terdapat 2 pengukuran gitu ya, ada yang menggunakan inch, ada yang menggunakan sentimeter, milimeter, yaitu matrix gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini mereka itu menggunakan software gitu, menggunakan alat software gitu yang disebut sebagai Kahoot. Sebetulnya bukan. Nah, bagaimana peserta didik menggunakan Kahoot? Misalnya mereka menggunakan untuk mengulas pelajaran, dan kemudian menggunakan untuk bersaing satu sama lain. Contohnya, misalnya ketika kita submit jawabannya ternyata benar. Kalau benar, bisa kita lanjutkan. Baik. Oke, kemudian bagaimana peserta didik? Ini sudah ya tadi ya. Sorry. Tadi kayaknya saya skip. Nah, kemudian di sini adalah pertanyaan berbasis bahasa Indonesia. Nah, titik-titik-titik adalah alat dan teknologi yang dapat menggantikan Kahoot di dalam kelas. Misalnya kalau kita jawabnya adalah paper, contohnya karena ini pertanyaannya menggunakan bahasa Indonesia, jika kita submit maka jawabannya salah gitu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya menggunakan bahasa Indonesia, maka jawabannya pun sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa take lagi, kemudian kita jawab misalnya kertas, gitu ya. Misalnya contohnya kertas, gitu ya, kita submit. Oke, jawabannya adalah kuis dengan pena dan kertas, kuis, mode kertas, dan lain sebagainya. Makanya jawabannya adalah benar. Kemudian bagaimana Kahoot bisa meningkatkan pembelajaran? Misalnya adalah menghitung hasil secara langsung. Contohnya ya, tadi saya tidak lihat videonya, jadi saya menerka-nerka saja jawabannya. Ternyata jawabannya adalah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini bisa di-tag again. Kemudian di-submit. Nah, kalau benar kita bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian kita muncul di studi kasus kedua atau ILA Sekolah Menengah Pertama. Jadi akan seperti apa pembelajaran ILA yang kaya akan teknologi tentang kata kerja di sekolah. Jadi di sini adalah mengenai verb gitu ya. Di sini mereka menggunakan Padlet, Telagami gitu ya. Kemudian ada alat bantu lain kayak misalnya PBS Kids, ada Nearpod, Google Drive, dan juga Kahoot.
Nah, oke, bagaimana peserta didik menggunakan Padlet? Misalnya, saya jawab kayak gitu. Oke, jawabannya benar. Nah, bagaimana Telegami meningkatkan pembelajaran? Misalnya adalah membuat siswa tetap terlibat, menciptakan sendiri, kemudian, oke, contohnya itu ya, misalnya. Oh, ternyata benar. Oke, ini pertanyaan jawaban singkat aja, pilihan gitu ya. Dan kemudian ada studi kasus di sekolah menengah atas gitu atau high school di ilmu sosial. Mereka menggunakan Pool Everywhere, menggunakan Chalk Up, menggunakan Audio Boom. Sini juga ada videonya. Nanti dari video ini bisa langsung dijawab gitu ya, soalan tentang bagaimana pendidik menggunakan alat bantu. Nah, ini adalah drop down gitu ya. Misalnya Pool Everywhere adalah untuk mengecek pemahaman, contohnya. Kemudian Audioboom misalnya adalah untuk merekam podcast, misalnya Chalk Up untuk berbagi penelitian. Ini saya juga tadi nggak lihat lagi videonya, jadi saya jawab asal gitu ya. Nah, benar gitu ya, kalau benar nanti bisa dilanjut. Kemudian ada alat atau teknologi rendah apa yang digunakan sebelumnya, misalnya alatnya adalah kartu pusat perhatian, contohnya. Nah, kemudian apa manfaat penambahan teknologi di ruang kelas bagi pelajar? Gitu ya, di sini bisa dijawab. Misalnya membantu mereka, ya ini pilihan ya, silakan dipilih. Kalau misalnya ternyata jawabannya salah, tenang aja, bisa di retake. Oke, misalnya ini salah gitu ya, kita bisa take again. Nanti kita bisa lihat dia akan langsung muncul sertifikat setelah kita menyelesaikan semua yang ada di sini. Makanya saya izin agak sedikit, cepat sedikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian ada kakak kerja SIMR gitu ya. Di sini bisa disebut SIMR itu apa? Sebetulnya ini adalah substitution, augmentation, modification, dan juga definition. Definition. Nah, SIMR dalam tindakan seperti apa? Sebetulnya adalah alat perencanaan yang membantu merancang pengalaman belajar supaya ada memberikan wawasan pedagogis gitu ya terkait dengan penggunaan teknologi di dalam kelas. Nah, kemudian nanti ada kita lihat, kemudian ada ada contohnya gitu ya bahasa Inggris sekolah dasar. Misalnya substitution-nya adalah membuat buku review menggunakan Google Dokumen. Kemudian ada augmentation gitu ya, pembelajar juga menggunakan add-ons dari Google, misalnya Voice Note dan Word Prediction. Kemudian ada modification, misalnya dari Google Classroom, diubah gitu ya menjadi ongoing discussion about their book. Kemudian ada definition. Bagaimana menggunakan video software untuk membuat 30-60 detik trailer buku gitu ya. Jadi sebetulnya intinya hampir sama pembelajaran pada umumnya, hanya saja metode yang digunakan berbeda gitu ya. Jadi memang ada integrasi teknologi di dalamnya. Kemudian untuk sains misalnya seperti apa? Misalnya yang tadinya biasanya menulis report tentang gempa bumi misalnya, atau dengan membuat struktur zona gempa misalnya dengan tulisan atau dengan kertas, ini bisa diganti misalnya dengan software gitu ya, software tentang yang terkait dengan hal itu. Misalnya dengan Blender untuk menciptakan 3D gitu ya, 3D simulation dan lain sebagaimana lainnya gitu ya. Kemudian ada augmentation, bagaimana bisa meng-embed picture dan hyperlinks gitu ya menjadi materi untuk bisa direferensikan. Referensi gitu ya. Kemudian ada modifikasi yang ada tambahan gitu ya dari write and work gitu ya, kemudian design structure gitu ya, kemudian nanti bisa saling memberikan komentar gitu ya. Kemudian nanti ada definition juga. Jadi SIMR ini adalah sifatnya general gitu ya. Jadi hanya perlu untuk mengubah dari sesuatu yang tadinya paper based kah, kemudian offline based kah menjadi online based atau menggunakan software tertentu. Nah, SIM ini tidak mengharuskan kita untuk menemukan kembali apa yang sudah diajarkan, tetapi menambahkan ke dalam daftar aktivitas dan tugas yang sudah ada, supaya nanti bisa mendorong integrasi teknologi dan keterlibatan siswa kepada tingkat yang nanti lebih tinggi. Oke, kemudian bisa kita lihat di lesson 11 dari 15 adalah bagaimana kita memilih alat yang tepat untuk ruang kelas gitu ya. Tentunya di sini bisa kita lihat dalam selecting teknologi, misalnya kita bisa klik di sini di
nomor satu misal teaching and learning, pedagogi apa yang akan didukung gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian di ease of us gitu ya, ada kemudahan penggunaan. Apakah teknologinya yang akan digunakan di ruang kelas ini mudah atau tidak? Jadi memang starter pack yang nanti disediakan gitu ya. Ini kan memang macam-macam gitu ya. Nanti makanya bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada secara aktual di ruang kelas. Ini ada privacy dan security, masalah keamanannya Kak, atau misalnya ada aplikasi yang tidak bisa dipakai di Indonesia contohnya, misalnya. Tapi sejauh ini sepertinya bisa dipakai semua sih. Mungkin ada negara-negara lain yang mungkin dia membatasi akses-akses software tertentu, ya itu kan mungkin ya. Makanya nanti terkait dengan privacy dan keamanan yang ada gitu ya. Kemudian accessibility-nya seperti apa? Apakah accessible atau tidak gitu ya, mudah diakses atau tidak. Kemudian cost efektifnya seperti apa? Tentunya dengan menggunakan teknologi gitu ya, itu akan lebih menghemat biaya. Kalau misalnya sebelumnya menulis di kertas gitu ya, yang mungkin satu buku aja sekarang harganya sudah berapa ya, sudah lebih dari Rp5.000 gitu ya. Dengan adanya teknologi yang mungkin dibelinya awalnya sedikit lebih mahal, tapi bisa penggunaan jangka panjang. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan menghabiskan 1 buku tulis, kemudian dengan adanya teknologi selama 1 tahun ya dia hanya menggunakan, apa namanya, device tersebut gitu, makanya ada hemat biaya. Dan juga dari interaktif, makanya, teknologi ini salah satu yang lebih interaktif. Nah, di sini juga ada tambahan-tambahan informasi lanjutan. Oke, kemudian setelah menyelesaikan lesson 11 gitu ya, maka muncul ke lesson 12 yaitu adalah peran pendidik dalam kelas dengan teknologi terpadu. Sini ada case study-nya, ada teknologi dan perubahan roles dari guru yang tadinya mungkin guru adalah sumber utama dalam pengajaran. Nah, ketika adanya teknologi, maka guru lebih cenderung seperti fasilitator gitu ya. Makanya siswa yang lebih fokus untuk mencari sendiri, mempelajari sendiri, bereksperimen, dan lain sebagainya. Dan di sini juga studi kasus, bisa di-play videonya. Kemudian ada pengaruh integrasi teknologi. Bagaimana akhirnya ini akan berdampak gitu ya, mungkin dari cara kita berkomunikasi dengan peserta didik atau bagaimana bekerja dengan individu yang tadinya kita mungkin kalau tatap muka itu bisa sambil bercanda gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia berdasarkan diskusi by text gitu ya atau menggunakan LMS itu biasanya kan, kesannya kaku gitu ya. Nah, ini kan nanti bisa dilihat bagaimana cara komunikasi, cara bekerja sama gitu ya. Bagaimana pembelajar juga bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan gitu. Apakah, efisien menggunakan teknologi gitu ya. Kalau misalnya tidak efisien berarti harus ada, eee, evaluasi gitu ya. Ada evaluasi gitu. Kemudian bagaimana kita melibatkan peserta didik secara kreatif dan juga apa yang akan dilanjutkan selanjutnya kalau misalnya ternyata ini berhasil ataupun ini gagal. Jadi memang nanti akan ada pilihan, kalau misalnya gagal berarti harus menggunakan media lain misalnya atau menggunakan software lain, atau mengubah metode pembelajaran gitu, Kak. Atau kalau misalnya sukses, apakah ini juga bisa diterapkan di, pembelajaran lainnya. Jadi nanti bisa dilihat. Nah, kemudian kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di abad ke-21? Misalnya kualitasnya seperti apa? Misalnya harus menguasai teknologi, kemudian apa namanya, memiliki curiosity yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa berkolaboratif, bisa tech savvy gitu ya, kemudian memiliki critical thinking, juga ada communication gitu ya, harus berkomunikasi dengan baik gitu ya, kemudian ada apalagi, ada inovatif gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, di lesson 15 dari 15 isinya adalah ringkasan khusus. Nah, di ringkasan khusus ini nanti bisa dicentang-centang gitu ya, apakah kita sudah mengetahui ini semua atau belum. Kalau sudah, maka bisa dilanjutkan. Kalau misalnya belum, maka boleh diulang kembali, gitu. Jadi, karena ini basisnya adalah online, maka ini bisa diakses kapanpun, dimanapun. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai nih, sudah selesai sampai semuanya
Kalau sudah, maka akan muncul pelajaran berikutnya. Di pelajaran berikutnya nanti akan ada tugas gitu. Nah, karena ini sudah selesai gitu ya, sudah pernah dikirim tugasnya. Tugasnya itu adalah membuat ringkasan sederhana terkait dengan peran pendidik dalam integrasi teknologi di dalam ruang kelas. Jadi akan ada format esai sederhana gitu ya dalam bentuk dokumen. Nanti bisa dipublikasikan dokumennya, disubmit dokumennya, kemudian nanti setelah sudah, maka akan muncul sertifikatnya. Jadi nanti akan muncul sertifikatnya. Nah, sertifikat ini nanti bisa dilihat di profil. Nah, sebentar. Untuk sertifikat nanti bisa dilihat di profil di bagian khusus gitu ya. Ketika nanti di sini di profil kegiatan saya. Kemudian di bagian khusus nanti akan ada emblem gitu ya. Nah, ini adalah kursus yang sudah didaftarkan. Jadi setiap level akan sudah otomatis terdaftar. Nah, nanti tinggal dilihat progres penyelesaiannya. Misalnya di tingkat 1 modul 1 sudah selesai, dan di sini ada emblem gitu ya. Nah, ketika ini diklik, langsung di-direct untuk download dalam bentuk sertifikat yang didapatkan. Sebentar, saya izin share screen untuk sertifikatnya. Nah, ini akan mendapatkan sertifikat seperti ini untuk tingkat 1 modul 1. Jadi, setiap penyelesaian gitu ya, pasti akan mendapatkan bukti gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ternyata belum mendapatkan sertifikat, artinya memang ada yang mungkin belum selesai atau dalam step pembelajarannya atau step mengisinya ada yang terlewat. Nah, ini adalah sertifikat yang akan didapatkan nanti, kurang lebih akan seperti ini. Kemudian nanti jika sudah menyelesaikan semuanya, nanti di sini akan mendapatkan sertifikat tambahan gitu ya. Sertifikat tambahan yaitu adalah sertifikat penyelesaian modul. Di sini nanti dilihat didaftarkan kapan, diselesaikan kapan, penyelesaian selama berapa lama. Nah, nanti kalau untuk gitu ya, untuk bisa menjadi seorang server ambassador minimal adalah menyelesaikan 2 level. Jadi kalau misalnya di level 1 sudah selesai semua, maka bisa dilanjutkan ke level 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah yang sudah bisa akses? Apakah sudah mencoba untuk mengisi level 1 modul 1? Gimana teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan juga? Siapa tahu ada kendala, mungkin ini saatnya untuk bertanya. Sebelum kita masuk ke diskusi berikutnya. Iya. Ya, masih mohon izin, masih mencoba ini Masih mencoba kan? untuk mengisi. Yang ingin saya tanyakan, nanti kalau kan ini tadi pakai bahasa Indonesia, terus habis itu tadi sertifikatnya juga dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Betul. Kalau seandainya saya ganti ke dalam bahasa Inggris, jadi mulai mengerjakan itu bahasa Inggris, nanti sertifikatnya juga dalam bentuk bahasa Inggris. Betul sekali. Jadi nanti preferensinya ini akan berpengaruh kepada sertifikat yang didapatkan di profil gitu ya. Nanti di bagian preferensi ini akan berpengaruh kepada sertifikat yang didapatkan dalam bahasa apa. Gitu ya. Jika menggunakan bahasa Inggris, maka sertifikat nanti akan berubah dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi tentunya ini akan bisa gitu ya jika kursusnya ini belum diakses atau belum mendapatkan sertifikat. Gitu. Jadi kalau sudah mendapatkan sertifikat berbahasa Indonesia misalnya, maka kemudian mau diganti misalnya di level 1 modul 1 sudah menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mau di level 1 modul 2 menggunakan bahasa Inggris, maka yang di level 1 modul 1 tetap bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kalau memang mau menggunakan bahasa Inggris, sebaiknya diganti sejak awal. Gitu. Ya, terima kasih. Saya kira itu Ya, penting sekali karena betul sekali. labelnya international certificate, terus ternyata bahasa Indonesia. Iya, Ya mungkin untuk rekan-rekan sebelum terlanjur. iya. Ya, memang sebenarnya nanti yang akan dilihat untuk international certificate-nya adalah penyelesaian level sebetulnya ya.
penyelesaian level. Tapi Atau penyelesaian mungkin level tidak. Bu, maaf, mungkin Ya, ada nilai-nilai khususnya nggak sih, misalkan sertifikat yang keluar dalam bahasa Indonesia sama dalam bahasa Inggris itu ngaruhnya seperti apa nanti ke depannya mungkin? sebetulnya untuk sertifikat tetap bisa diakui gitu ya, tetap bisa diakui secara internasional walaupun dia berbahasa lain gitu ya, selain bahasa Inggris misalnya, karena memang dari sini sendiri sudah disediakan beberapa bahasa gitu. Jadi memang nanti akan tetap bernilai internasional, cuma memang mungkin kelihatannya kurang menjual ya gitu ya kalau menggunakan Iya, bahasa selain bahasa Inggris. Itu aja sih perbedaannya. oke. Mungkin ada lagi dari yang lain atau sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya? Mungkin cukup kali, Bu. Oke. Oke, kalau ya sambil kalau gitu saya mungkin sambil menunggu gitu ya yang lain menyelesaikan, kita akan lanjutkan di jam 8 tepat untuk kita lihat apa itu starter pack gitu ya. Jadi untuk saat ini silakan menyelesaikan atau kalau misalnya ada yang mau izin ke toilet dan lain sebagainya silakan. Oh, ada pertanyaan lagi? Ya, Oke, ya silakan, Bu, Pak. saya mau bertanya terkait dengan timelinenya ini untuk apa namanya pengisian ini berapa lama, Bu? Waktu pengisian. Sebetulnya Iya memang ya, tidak ada batas waktu pengisian gitu ya. Jadi memang ini untuk modul 1 ya, untuk modul 1 dan seterusnya ya. Untuk iya professional ya, betul. development ya. Ya, untuk Iya, professional iya. development ini sebetulnya tidak ada batas waktu, tapi biasanya bisa diselesaikan kurang lebih dalam waktu 2 jam gitu. Oh, 2 Kurang jam lebih dari bahkan sekarang. biasanya ya, atau bahkan bisa kurang dari itu. Jadi tergantung dari eh ya masing-masing orangnya gitu ya. Apakah dia mengisinya benar-benar fokus gitu ya. Tapi rata-rata penyelesaian itu selama 2 jam. Kalau untuk besok gimana, Bu? Sekarang udah malam. Besok gimana Kenapa? kalau besok? Nggak bisa ya? Untuk besok gimana? Oh, Nggak bisa. besok bisa, tetap bisa. Jadi kalau misalnya ingin atau misalnya ada kendala di hari ini gitu ya, belum bisa menyelesaikan, maka bisa dilanjutkan di keesokan harinya. Jadi memang sebetulnya tidak ada batas waktu, tapi memang rata-rata pengerjaan jika fokus mengerjakan dari awal sampai akhir itu sekitar 1 sampai 2 jam. Tapi kalau misalnya mau berhenti dulu, jeda dulu gitu ya, kemudian mau dilanjutkan lagi di keesokan hari, boleh. Ya, Bu, Tidak wajar. ada Terima kasih. masalah. Betul. Nanti Iya, yang siap. paling pembedanya adalah di jam penyelesaian. Di kegiatan saya gitu ya, kalau tadi dilihat di kegiatan saya itu kan ada jam penyelesaian ya. Diselesaikan dalam waktu beberapa lama. Paling nanti akan ada di situ, tapi tenang saja itu tidak akan tercatat di sertifikat. Jadi sertifikat itu nanti yang dimunculkan adalah waktu penyelesaian. Jadi kalau sudah selesai maka sudah muncul gitu ya. Oke, izin saya buka lagi sertifikatnya. Ini saya ke download lagi sertifikatnya nggak apa-apa. Nanti akan ada tanggal penyelesaian aja di sertifikat. Nah, nanti tanggalnya berubah. Kalau misalnya hal ini dikerjakan, kemudian besok baru selesai, ya berarti nanti tanggal penyelesaian yang akan muncul di sertifikat. Itu aja sih. Sisanya untuk waktu nggak ada kendala. Sebetulnya tidak ada masalah mau dikerjakan kapanpun. Iya, ya, Bu. Terima kasih Bu Fajar informasinya. Ya, sama-sama. Izin Bu Fajar mau tanya. Boleh? Ini kan ketika kita mengisi pertanyaan ya yang sifatnya Mhm. adalah pilihan ganda, apa jawaban yang opsional itu kan ada jawaban korek dan incorrect. Lalu ketika Mhm. kita masukkan eh, percobaan pertama kan incorrect, kemudian kita take again itu kita korek. Apakah itu akan berpengaruh ke nilai atau sertifikatmu? Tenang, itu tidak akan berpengaruh. Nggak masalah kalau Iya. bagian situ. Yang berpengaruh nanti adalah di keaktifan diskusi. Oke, siap. Ya, jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya diskusi itulah yang nanti akan berpengaruh pada scoring. Kalau Oke, pilihan terima kasih. ganda, tenang aja. Selama masih bisa di retake, retake aja nggak apa-apa. Oke, ya, terima kasih. Oke, sama-sama.
Izin Bu, boleh bertanya? Oh, mohon maaf sebelumnya. Suaranya, jaringannya Iya, Bu, betul. mungkin Suara diperbaiki saya dulu. terdengar? Halo? Oke, Ya, sudah. bagus-bagus sekarang. Silakan, silakan. Iya. Ya, mohon izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Di sini saya tuh ada kendala, jadi dari awal buka tampilannya itu selalu 500 whoop something went wrong seperti itu. Oh, ini ya kendala L500 ya. Iya. Oke, biasanya kalau 500 itu nanti terkait dengan network atau jaringan yang tersedia. Sebentar saya izin untuk eh, share kali ya, share screen sebentar terkait dengan kendala L500. Biasanya itu karena adanya charge yang belum dibersihkan. Sebentar saya izin share screen dulu untuk mengatasi error terkait kendala L500. Oke, ini dia. Jadi kalau misalnya untuk L500 bisa di clear charge-nya dulu gitu ya, cookies-nya juga boleh dibersihkan dulu. Jadi memang untuk browser-nya silakan di kemudian di refresh page-nya. Biasanya nanti ini akan selesai masalahnya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Saya coba ya, refresh dulu. iya baik. Kalau misalnya memang masih ada kendala nanti boleh diinfokan ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi terkait professional development sebelum kita lompat ke berikutnya yaitu adalah starter pack. Sudah? Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke starter packs. Sebelum lanjut ke starter packs, mungkin saya akan present sedikit gitu ya terkait dengan starter packs itu sendiri. Sebentar, saya izin untuk buka apa itu yang ada di dalam starter packs. Permisi, Ini, Bu Jelang mau bertanya. boleh. Ini kan tadi saya coba awalnya di bahasa Indonesia, kemudian diubah ke bahasa Inggris, dia perlu enroll lagi. Jadi terhitung beda take course-nya ya, kalau beda bahasa, atau Iya, gimana? karena memang kan nanti berpengaruh kepada hasil yang dikeluarkan ya, karena nanti Mm-mm. berpengaruhnya kepada sertifikatnya, maka biasanya dia harus enroll ulang. Jadi dianggapnya sebagai yang tadi bahasa Indonesia itu Mm-mm. dianggap tidak jadilah gitu ya, Oh, dibatalkan. gitu. Makanya harus kembali mulai lagi. Itu Oke, maaf terima sebelumnya. kasih. Oke. Oke, sepertinya sambil yang lain mengisi, saya jelaskan sedikit gitu ya terkait dengan starter packs dari Intel Skills for Innovation. Nah, nanti di dalam Skills for Innovation ini terdapat framework gitu ya, yang nanti menjadi model untuk building necessary skill, membangun skill-skill yang dibutuhkan gitu ya untuk tadi sebetulnya adalah targetnya adalah untuk menghadapi era 4.0 gitu ya, Industrial 4.0. Nah, skill-skill yang dibutuhkan adalah yang ada di dalam gambar otak ini. Ibaratnya skill inilah nanti yang akan menggerakkan otak manusia gitu ya. Inilah yang nanti akan dibutuhkan eh, dalam mencari pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Pertama tentunya adalah social emotional skills, kemudian adanya design thinking, ada computational thinking, kemudian ada data science, AI dan machine learning, ada simulation dan modeling, sampai nanti ada programming dan coding. Maka kita lihat dulu di dalam social emotional skills nanti di dalam starter packs itu gitu ya ada keterangannya. Makanya nanti sebelum kita masuk ke starter packs
izinkan saya menjelaskan ini sedikit gitu ya. Di dalam social emotional skills nanti akan ada 3 skill yang akan dibangun, tergantung dari starter packs apa yang dipilih. Akan ada apakah itu collaboration gitu ya, bagaimana cara mendevelop skill untuk berkomunikasi gitu ya, apakah persistence gitu ya, kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan jangka panjang gitu ya, ataukah tolerance. Nanti akan ada 3 skill yang akan dikembangkan gitu ya. Toleransi ini adalah bagaimana kita bisa melihat dari perspektif orang lain gitu ya, kemudian berempati kepada orang lain gitu ya. Nah, setelah adanya social emotional, maka nanti akan ada skill pilihan lain, yaitu adalah design thinking ataupun computational thinking. Di computational thinking ini nanti akan ada decomposition kah gitu ya. Saya yakin kalau di sini sudah paham lah ya untuk hal-hal semacam itu gitu ya. Ada pattern recognition, bagaimana nanti bisa mengkategorikan similarities dan perbedaan-perbedaan di dalam elemen-elemen yang ada gitu ya. Kemudian ada abstraction, bagaimana memfilter out gitu ya, menyaring detail-detail yang tidak relevan gitu ya terhadap suatu masalah, dan juga nanti ada algoritma, tergantung nanti apa yang ingin dipelajari, target goals apa yang ingin dicapai. Selain itu juga nanti ada design thinking, ada empathize, bagaimana kita bisa menganalisis dan mengerti masalah-masalah dari perspektif orang lain gitu ya. Kemudian ada define, bagaimana kita bisa mendetermine dari masalah-masalah gitu ya. Kemudian nanti kita lihat mana key feature-nya, kemudian nanti kita alamatkan gitu ya. Kita arahkan kepada observasi, diskusi, dan juga inferensi. Ya, kemudian ada ideate gitu ya, bagaimana kita membangun ide gitu ya dengan berbagai macam varietas kemungkinan untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Lalu kemudian membuat prototype, bagaimana kita membuat skala kecil dari model untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Apakah ini cocok digunakan di masalah lain ataukah tidak. Kemudian ada tes bagaimana kita menguji gitu ya, kemudian bagaimana kita desain gitu ya, atau kita menguji kembali prototipe yang sudah ada gitu ya, sampai kita menemukan solusi yang benar-benar bisa di-achieve gitu. Nah, nanti dari computational thinking ini barulah akan muncul gitu ya skill-skill lain, skill-skill yang lebih spesifik gitu ya. Ada AI dan machine learning, di sini akan dipelajari tentang computer vision, bagaimana kita bisa mengemploy machine learning untuk melatih komputer gitu ya, untuk mengklasifikasikan pattern yang bisa diinterpretasikan secara jelas dan juga bisa dimengerti secara visual gitu. Kemudian ada learning models, bagaimana kita bisa mengutilize learning models berdasarkan ya tadi melatih komputer juga untuk mensortir gitu ya dari data-data dari database yang besar, kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dan juga mengklasifikasikan event berdasarkan algoritma yang ada. Juga nanti bisa juga kita misalnya mau mempelajari NLP. Nah, berarti nanti tinggal dicari di starter packs mana nih yang nanti dia akan mempelajari tentang NLP. Misalnya NLP itu kan bagaimana gitu ya pembelajar itu bisa memprogram komputer gitu ya. Secara otomatis untuk mengerti dari bahasa manusia. Dan juga nanti ada robotics, bagaimana bisa mungkin ada yang sudah memiliki udah capable gitu ya, atau memang memiliki device yang mumpuni gitu ya, bisa untuk mempelajari robotics gitu ya, mengapply AI model yang dimana bisa mempelajari, kemudian bisa merekognisi dan bisa meniru gestur manusia. Juga nanti ada data science, ada data wrangling gitu ya. Kalau di sini tadi kemarin saya sempat lihat ada fakultas data science ya, kalau nggak salah. Atau saya salah program ya. Nah, ada data wrangling, mungkin di sini data biasa dengan data visualisasi, kemudian ada data modeling, dan juga ada statistical analysis gitu ya. Nah, nanti juga ada programming dan coding, bagaimana bisa membuat iterative refinement gitu ya, bisa mendebug kerja mereka, mempelajari dari kesalahan yang ada gitu ya, sampai nanti bisa mendevelop solusi-solusi yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Kemudian ada problem solving, bagaimana bisa menggunakan computational thinking alongside experimentation, dan juga inquiry based learning untuk menyelesaikan masalah di programming dan coding. Juga nanti ada teamwork, kemudian ada simulation dan modeling. Ada mendefinisikan masalah, kemudian ada mendevelop model, kemudian ada mengconstrain variabel, dan juga memverifikasi dan melakukan optimisasi. Hanya nanti di starter packs
Ini semua nanti ada option-optionnya gitu. Jadi tergantung mana yang ingin dipelajari dan mana yang ingin dipilih untuk dipelajari. Oke, kalau gitu kita coba buka untuk starter packs-nya sendiri. Saya izin share screen lagi untuk mana ya, sebentar. Saya sampai lupa. Ini web saya ada di mana? Oke, di sini katanya. Oke, di sini kita akan melihat di menu pengguna. Kemudian kita bisa akses melalui homepage atau kita bisa lihat akses dari menunya. Kemudian kita akan melihat di starter packs. Nah, di starter packs ini nanti ada usianya yang kemarin sempat saya singgung gitu ya. Ada usia 5 sampai 10, usia 10 sampai 14, kemudian usia 14 sampai 19. Untuk pembelajarannya di sini bisa dilihat topiknya ada apakah ingin lebih ke computational thinking, ataukah ingin lebih ke science data, ataukah mau lebih ke desain perancangan desain gitu ya. Atau kemudian ingin memilih tentang AI dan machine learning, kemudian atau mau langsung lompat ke programming dan coding atau simulasi dan pemodelan bisa gitu. Oke, ada kesalahan nama ya di dalam sertifikat ya. Kalau misalnya baru menyelesaikan satu modul, silakan untuk ganti namanya terlebih dahulu. Untuk ganti namanya terlebih dahulu, saat ini langsung disimpan namanya. Kemudian nanti bisa dikirimkan email terkait dengan perubahan nama di sertifikat kepada Intel. Nanti akan saya cantumkan emailnya di kolom komen, di kolom chat. Nanti boleh menggunakan nama, oh sorry. Nanti boleh tolong dikirim email ke emailnya Intel gitu ya. Oke, saya kirimkan untuk emailnya di contact@skillsforinnovation.intel.com. Untuk saat ini bisa diubah dulu namanya ya, supaya sertifikat lain tidak salah. Berarti sudah ada yang mendapatkan sertifikat ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan kembali di starter packs. Oh, sorry. Mana? Ini dia. Oke. Nah, kemudian bisa juga memilih berdasarkan mata pelajaran. Apakah mau masuknya di sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau di STEM gitu ya, di IPTEK. Apakah di humanity ataupun di seni bahasa. Kita akan coba lihat, dulu ya, kira-kira seperti apa di 5 sampai 10. Kemudian nanti kita bisa lihat juga di 10 sampai 14, kemudian nanti kita akan lihat di 14 sampai 19. Karena saya balik lagi, saya menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini ada pilihan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Oke, karena memang basisnya adalah tadi menggunakan bahasa Indonesia. Untuk pilihan di bahasa Indonesia memang belum terlalu banyak, tapi di bahasa Inggris jauh lebih lengkap gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini mau mempelajari tentang bagaimana kerja pesawat sederhana, yaitu adalah katapult. Nanti di sini bisa dilihat, di sini ada coding algorithm secara langsung. Kemudian ada misalnya di sini menggunakan invisible animal, kalau nggak salah ini menggunakan Python. Anak usia 5 sampai 10 sudah belajar Python gitu ya. Nah, nanti ini bisa dilihat. Atau ada orbital simulation, dia menggunakan Scratch. VR Science Museum, dia menggunakan 3D Studio, dan lain sebagainya. Ini juga dia mempelajari tentang NLP. NLP-nya berbasis untuk anak-anak gitu ya. Jadi kalau misalnya, oke, kita coba lihat dulu ya. Are you happy? Nanti di sini bisa dilihat langsung unduh sekarang, dan di sini ada keterangannya.
tentang bagaimana mereka bisa berkomunikasi kepada sesamanya menggunakan teknologi, terutama kayak misalnya pengenalan eh, untuk berkomentar secara bijak di sosial media, mana yang membuat orang lain sedih, mana yang membuat orang lain itu senang-senang saja gitu ya. Nah, di sini nanti di sini kelihatan gitu ya, teksnya ada di tagnya ada natural language processing, ada Genially, ada design thinking, ada AI dan machine learning, ada language art, ada empathize, ada Windows dan ada Chrome. Ini kalau misalnya kita download, nah nanti ini akan isinya adalah seperti mana ya, sebentar. Sebentar, masih di download. Oke, saya izin share screen karena ini saya punya downloadannya. Oke, nanti isinya adalah seperti ini. Jadi ada working files, ada beginner guide untuk Scratch, kemudian ada educator guide untuk Are You Happy, ada teacher deck. Teacher deck ini ada kebagi dua gitu ya, menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan PDF, dan juga ada working filesnya. Working file ini isinya adalah video hasil gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk susunan codingnya nanti bisa dilihat hasilnya di sini. Kenapa? Karena memang balik lagi tidak semua yang mempelajari Intel SFI adalah memiliki basis mengerti tentang teknologi secara kompleks. Makanya untuk penerapannya bisa jadi butuh arahan gitu ya. Makanya di sini juga disediakan kunci jawabannya. Nah, di Educator Guide sendiri, saya izin share screen ulang di Educator Guide. Oops, sorry. Di Educator Guide sendiri nanti di sini kelihatan gitu yang tadi kita bahas yang di gambar otak tadi. Di sini ada design thinking, empathize, kemudian ada AI dan machine learning untuk NLP gitu ya, untuk natural language processing. Di sini adalah subjek yang ingin dipelajari dan di sini adalah waktu lama pembelajaran dan di sini adalah Educator Guide atau arahan untuk edukator. Di sini ada instructional objektif gitu ya, bagaimana target-target kita, misalnya kita menginternalisasi digital citizenship gitu ya, untuk menggunakan konsep yang aman, tanggung jawab, dan baik gitu ya, karena yang memang untuk usia 5-10 tahun. Nah, sampai nanti bisa ada reward application-nya adalah untuk mengerti konsep coding, sorry, programming dan AI engineer yang bisa bekerja, yang bisa mereka lakukan. Nah, di lesson overview-nya, di sini pun ada penjelasan-penjelasan secara ringkas gitu ya, tentang apa saja yang akan ditayangkan jika kita mengakses PowerPoint yang disediakan untuk ditampilkan di ruang kelas. Misalnya ada introduction, slide 1-6, ada development, kemudian slide 7-29, ada slide 30-33 gitu ya. Di sini adalah kita menggunakan installation. Kalau misalnya mau menggunakan Scratch yang diinstal, silakan. Kalau misalnya menggunakan Scratch dalam versi web juga tidak masalah gitu. Kemudian di sini ada arahannya. Jadi expected-nya gitu ya, yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah mereka bisa melakukan coding sederhana untuk menginput apabila yang dimasukkan kata-katanya negatif, maka wajahnya itu bentuknya sad gitu, wajahnya sedih. Nah, kalau misalnya diinput kata-katanya adalah kata-kata yang baik, maka wajahnya senang gitu. Jadi cuma itu aja sih target yang ingin dicapai gitu ya. Makanya nanti ini akan menjadi alasan untuk pentingnya gitu ya, untuk menjadi orang baik, baik online ataupun offline. Di sini juga ada arahannya, kemudian ada aktivitas arahannya, ini juga aktivitas guide gitu ya. Kemudian nanti misalnya ada troubleshooting tipsnya, misalnya ada masalah terkait dengan machine learning-nya, misalnya ternyata kata-katanya kurang gitu ya, atau machine learning-nya belum mempelajari kata-kata yang baik, kata-kata yang banyak gitu ya, sehingga ada beberapa kata-kata yang dianggapnya baik atau kata-kata baik yang dianggap buruk. Atau kodenya nggak bekerja nih misalnya. Nah, berarti ini ada masalah di pengkodeannya. Nah, di sini juga ada rubrik penilaiannya. Apakah sebelum
mencapai gitu ya, belum mencapai ekspektasi, sudah memenuhi ekspektasi atau justru malah melampaui ekspektasi. Oke, ini adalah educator guide. Kemudian kita mau coba lihat tentang teacher deck-nya. Di teacher deck-nya ini adalah poin-poin yang bisa ditampilkan di kelas. Misalnya bagaimana kita bisa berpikir, dan juga berbagi gitu ya. Mengapa penting untuk jadi baik gitu ya secara online. Apakah mulai dari berkomentar baik dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada video yang bisa ditampilkan di ruang kelas. Bagaimana perasaan kita jika seseorang itu mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada kita secara online. Nah, misinya adalah membuat karakter di Scratch untuk mengatakan kalau misalnya dia baik, maka dia akan terlihat senang. Kemudian kalau dia berbuat buruk, maka dia akan terlihat sedih. Nah, nanti ini adalah pengenalannya adalah machine learning. Nah, nanti di sini ada machine learning, di sini juga ada arahannya. Di sini dia menggunakan machine learning for kids.co.uk yang basisnya adalah web. Nah, di sini nanti mereka itu bisa merecognize teks gitu ya. Jadi nanti biasanya kalau di sini boleh diinput sama-sama di ruang kelas atau boleh misalnya gurunya yang pertama kali menginput. Misalnya apa saja kata-kata yang membuat senang gitu ya. Di sini bagaimana mereka bisa membuat labeling, kemudian mereka bisa memasukkan, melatih gitu ya, melatih machine learning-nya untuk bisa mengkategorikan bahasa yang baik ataupun bahasa yang buruk gitu ya. Di sini juga ada step by step-nya secara jelas bisa dilakukan. Kata-kata yang baik misalnya apa? Kamu amazing, kamu terlihat keren, aku suka sama kamu, kamu luar biasa dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini bisa dimasukkan kata-kata yang buruk misalnya dan lain sebagainya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti akan seperti mana ya? Sebentar, saya izin share. Saya belum buka machine learning-nya. Kayaknya machine learning for UK saya ini deh, sudah expired. Karena saya kemarin nggak pakai login gitu ya. Nah, di sini adalah machine learning for kids.co.uk. Nah, di sini bisa get started. Misalnya di sini kalau misalnya kita mau coba tanpa login gitu ya. Di sini bisa kita tambahin nih kayak tadi step by step-nya menambahkan project baru. Project namanya adalah apakah kamu senang? Project type-nya adalah misalnya berbasis untuk recognize text. Bahasanya bisa diganti tergantung dengan bahasa apa yang ingin kita ubah, tapi di sini bahasa Indonesia belum ada, jadi kita menggunakan another language. Untuk storage-nya saya pakai in your web browser aja. Nah, kemudian di create nih. Nah, di sini nanti recognizing as text gitu ya. Nanti tinggal diklik. Nanti anak-anak akan mempelajari bagaimana melatih machine learning gitu ya untuk bisa mengkategorikan. Misalnya kita buat label baru, di sini labelnya adalah kata yang baik. Di sini udah ada. Nah, kemudian bikin label lagi misalnya kata yang buruk atau bahasa yang baik dan bahasa yang buruk. Kata yang buruk misalnya. Kita tambahkan. Nah, di sini nanti tinggal ditambahin nih contoh-contohnya, misalnya kamu baik. Terus nanti anak-anak bisa kan tuh sudah mulai bisa lah ya untuk ketik sendiri, atau nanti gurunya boleh input gitu ya, biar nanti anak-anaknya yang tinggal melakukan pengkodingan gitu. Ini untuk 5 sampai 10 ya, balik lagi ini adalah untuk 5 sampai 10. Saya cuma kasih contoh sederhana aja. Kamu baik, kamu keren, kamu hebat, dan lain sebagainya. Anggaplah nanti saya masukin kurang lebih 5 gitu. Hebat, kemudian kamu cantik misalnya. Ya, machine learning ya sederhananya adalah ngajarin secara sederhana kan gitu ya. Atau misalnya kamu pintar. Misalnya kata-kata yang buruk adalah kamu jelek misalnya. Kamu jelek, kamu bodoh misalnya. Kamu bau. Ya kalau online nggak pasti kamu bau, tapi nggak apa-apa kita coba masukin aja. Terus kemudian kamu tidak berguna. Lalu satu lagi adalah kamu jahat. Oke, misalnya sudah nih, kalau sudah nanti tinggal back to project, tinggal nanti kita learn and test.
Nanti kita bisa di-train machine learning modelnya. Ini adalah machine learning model untuk anak-anak, jadi sederhana sekali ya tampilannya gitu ya. Di sini lagi di-training, sebentar, kita tinggal nunggu sebentar aja. Nanti sampai sudah selesai training, nanti baru bisa kita aplikasikan untuk coding di Scratch-nya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, ini sudah di-train gitu ya, sudah terlatih mesinnya. Kita coba tes, kamu jelek banget. Nah, di sini bisa direcognize sebagai kata yang buruk gitu ya. Untuk machine learning apakah bisa diubah ke bahasa Indonesia? Untuk sejauh ini machine learning-nya memang masih menggunakan bahasa Inggris, tapi secara manual bisa kita ubah ke bahasa Indonesia menggunakan fitur translate dari Google-nya gitu ya. Jadi di sini kan ada fitur translate ya. Kemudian dari English-nya kita ganti ke bahasa, kalau nggak salah dia bisa. Coba kita coba tes sebentar. Ke Indonesian translate. Nah, bisa. Jadi memang pakai fiturnya translate dari Google Chrome. Makanya kalau saya lebih suka pakai Google Chrome karena ada fitur translate gitu ya. Nah, di sini sudah nih. Kamu jelek banget, misalnya udah bisa dites. Sudah, kalau sudah bisa kita kembali ke proyek dan kemudian kita bisa melakukan coding secara langsung di Scratch. Walaupun Scratch-nya ikutan terganti ya, ikutan translate gitu ya. Kemudian Python juga terganti gitu ya. Jadi namanya menggunakan translate dari Google, maka semua satu web ini tertranslate. Tapi nggak apa-apa, kita coba akses Scratch-nya. Di sini nanti dia akan ada blok baru di Scratch-nya. Mungkin ya kalau di sini pasti kalau Scratch udah jadi hal umum ya, udah biasa digunakan. Oke, ini ada tampilan Scratch yang saya yakin semuanya pernah mencoba Scratch mungkin gitu. Nah, kemudian saya kalau nggak salah saya punya load-nya, saya punya yang udah pernah saya kerjakan, saya izin buka aja supaya kita tidak terlalu lama, the project fail to load. Oke, ternyata tidak bisa. Kayaknya memang filenya lama ya, udah berapa hari, jadi kayaknya datanya sudah ini sudah terhapus datanya data si ininya. Makanya kalau gitu nanti kita bisa bikin sketch-nya di sini. Kalau untuk bikin sketch-nya nanti tinggal sprite-nya kita bikin. Kita paint dulu ke customs. Nah, di customs di sini nanti kita bikin sketch-nya. Tadi kan bikinnya adalah wajah sedih dan wajah senang ya. Oke, kita bikin secara simpel aja. Saya nggak pakai ubah-ubah warna, walaupun kayaknya lebih bagus warnanya kuning, tapi nggak apa-apa kita pakai warna ungu. Oke, kemudian kita mau bikin matanya. Contoh aja ini contoh ya. Sorry. Feel-nya tadi masih ungu. Oke lah, kita ubah ke kuning lah kalau gitu. Untuk kita ubah ke ungu aja. Sorry. Oke, kalau sudah di ungu, kemudian kita bikin lagi line lingkarannya. Untuk matanya kita fill-nya kita ganti warna hitam misalnya. Nah, ini nanti tinggal kreativitas anak-anaknya ya. Jadi kalau misalnya ketika mengajarkan, oh saya maunya anak-anaknya bikinnya apa namanya? Oh, anaknya mau bentuk lain gitu ya. Ya silakan. Mulai dari kostum, nanti kita duplikat kostumnya, kostum 1, 2, dan 3. Ini nanti arahannya bisa dilakukan, ini ada semua nanti di teacher guide-nya. Kemudian ini adalah flat face. Kemudian di sini adalah happy. Kemudian di sini adalah sad. Nah, di flat face ini misalnya kita kasih garis karena flat, jadi dia kita kasih mukanya data-data aja. Nah, kemudian di bagian happy kita gambar muka senyumnya. Ini saya izin nggak apa-apa ya jelek, karena saya bukan tukang gambar gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian set kita gambar dia sedih. Setelah sudah kita punya 3 sprite di sini, kita akan masuk ke kode. Kita reload dulu. Tidak. Oke, balik lagi. Sudah dibikin tapi ternyata dia balik lagi. Oh, kita akses lagi dari sini deh. Kita akses dari machine learning-nya, kita buka di Sketch lagi. Nah, di sini udah ada tab-nya si apakah kamu senang gitu ya. Kemudian di sini tadi sprite saya hilang ya. Sedih banget. Maaf, ini kayaknya karena ini ya,
Jadi kita coba bikin lagi, nggak apa-apa lah. Bikin ini kan gampang ya. Oke, kemudian kita tambahkan matanya. Kita ubah fillnya jadi hitam. Kita tambahin satu lagi di sebelah sini. Oke, kalau sudah kita duplikat sampai ada 3. Ya saya kalau aja nanti kalau misalnya kita mau lihat yang bagian Python juga semoga waktunya cukup, harusnya cukup sih waktunya. Ini untuk coding sederhana aja untuk anak-anak gitu ya. Kalau misalnya mau coba diaplikasikan pun kayaknya masih lumayan menarik gitu ya. Bahkan untuk tingkat kemarin saya ngajarin guru pun guru tuh masih lumayan senang gitu ya. Padahal usianya udah bukan anak-anak. Oke, kemudian di sini happy dan sad. Di flat face kita tambahin garis wajahnya karena dia flat maka kita tambahin garisnya flat. Dan untuk happy kita tambahin smile. Untuk sadnya kita tambahin sedihnya. Oke, kalau sudah kita masuk ke ininya, kita pakai even saat bendera hijau diklik. Oh, ini mah sudah hafal semua harusnya. Kemudian kita pakai yang if else. Sebentar. Oke. Oh, oke. Sebentar tadi sampai di sini. Oke, kita pakai yang motion. Kita pakai yang sensing dulu. Motion nih. Oh, custom. Oh iya, saya lupa. Kita harus switch customnya dulu ya. Customnya supaya dia balik ke custom awal. Kita pakai looks switch custom to flat face. Nah, kemudian setelah sudah kita akan coba sensing yaitu adalah ask dengan answer. Ask-nya adalah kamu mau bilang apa. And wait, kemudian kita pakai even-nya atau kita pakai control-nya. Kita pakai control-nya adalah if bla 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 then bla bla bla. Atau pakai else juga. Kemudian kita pakai operation. Operation-nya adalah jika ini kita kosongin dulu. Nah, ini kan kosong ya. Jadi kita bisa masukin di apakah kamu senang ini. Jika recognize text as label, maka dia akan kata yang baik. Nah, kemudian ini kita akan switch customnya to happy. Nah, kemudian else-nya di sini. Oh iya, ini teksnya belum ada. Jadi teksnya kita masukin dari sensing, kita masukin answer. Oke, kemudian else-nya, kemudian kita akan ubah looks-nya menjadi set. Switch custom to set. Nah, jadi ketika ini di running, oh ini mah tahu semua ya. Misalnya kamu cantik. Oke, Starsha akan tersenyum. Jadi kayak gitu aja sih kalau untuk pengenalan untuk anak-anak ya. Kamu jahat. Maka dia akan sedih. Udah, itu aja kalau untuk pengenalan untuk level tingkat anak-anak. Jadi anak-anak bisa mempelajari machine learning dan juga bisa mempelajari empathize, kemudian bisa mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi di sosial media yang baik dan benar, yang mana yang membuat orang lain sedih dan mana yang membuat orang lain senang. Kayak itu Mohon kalau izin, Bu. misalnya. Ya, Kalau diisi jahat saja, apakah langsung keluar itu mesin learning-nya? kalau diisi Maksudnya, jahat saja, iya, kan tadi tulisnya kamu jahat gitu. Kalau misalkan jahat saja, apakah oke. bisa Kita coba di-type ya. gitu? Kalau misalnya Iya, atau ditulis jahat, salah, jahat misalnya. Dia bisa tetap ngedetek karena tadi di bagian machine learning-nya sini, kalau misalnya kita tes di jahat, dia masih masuk di ini. Sebentar, kita buka lagi machine learning-nya. Kalau misalnya kita coba masukin di sini, dia akan tetap terkoneksi sebagai di recognize atau dikenali sebagai kata yang buruk. Makanya tadi karena kita masukin jahatnya sebagai kata yang buruk, maka dia bisa
tetap dia yakin gitu ya 92% bahwa jahat ini adalah masuk kategori kata yang buruk. Makanya tetap bisa. Atau kalau misalnya diganti, misalnya atau kalau misalnya kata-kata yang belum pernah dipelajari, misalnya adalah eh apa ya? Tadi apa ya kata-kata yang udah dipelajari ya? Sorry, saya lupa. Bentar. Kata-kata yang udah dipelajari apa aja ya tadi? Yang di Ganteng bagian gitu kamu coba yang jauh. oh kamu ganteng. Oh ya, kamu ganteng belum diajari tadi. Kamu ganteng atau ganteng doang misalnya kamu ganteng. Nah, dia belum bisa kedeteksi karena tadi kita belum mempelajari ganteng ini di machine learning. Makanya di machine learningnya ganteng ini terdeteksi sebagai kata yang buruk gitu. Kenapa? Karena tadi belum dipelajari di machine learningnya. Makanya nanti kalau misalnya ternyata ada kata yang belum dipelajari, gimana kok dia sedih gitu ya. Nanti kalau misalnya diarahkan di kelas ya tinggal bilang aja. Berarti kita harus ngajarin machine learningnya lebih banyak lagi sama kayak misalnya di sel otak gitu ya. Kalau misalnya kita belum tahu kata-katanya, maka ya kita nggak bisa bilang kata-kata itu baik atau buruk. Paling kayak gitu sih. Kurang lebih gambaran sederhananya gitu ya kalau untuk coding untuk anak-anak. Machine learning-nya tadi gratis ya? Gratis, tapi memang karena gratis ya untuk penggunaan simpelnya. Nah, tadi machine learning saya ya. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Screen saya kelihatan ya? Double screen-nya? Oke. Nah, karena gratis, sebetulnya dia bisa untuk login, tapi untuk login itu nanti pakai API gitu. Jadi nanti untuk API-nya nanti bisa dibuat dulu gitu ya, karena nanti sebagai teacher misalnya, sebagai pengajar, maka API-nya ini harus diadakan. Tapi kalau misalnya mau tanpa login, dia biasanya bertahan selama kurang lebih 1 hari, 24 jam. 24 jam. Tapi kalau misalnya mau disimpan gitu ya, mau dalam bentuk login, berarti harus siapin API-nya aja. Itu aja sih yang membedakan. Tapi tetap gratis. Keduanya gratis. Nah, kalau misalnya untuk tingkatan yang lebih tinggi, oh saya nggak mau pakai Scratch nih, terlalu mudah kayaknya kalau untuk tingkatan ini gitu ya. Kalau gitu misalnya nanti bisa pakai Python misalnya untuk tingkatan yang lebih tinggi gitu ya. Kelas yang lebih tinggi. Seperti itu. Atau kalau misalnya mau ditambahin challenge lain, misalnya ketika dia mengubah wajahnya jadi happy, ada tepuk tangannya atau ada senyumnya atau ada ketawanya gitu ya, itu juga bisa. Nanti tinggal di bagian ada tambahan sounds-nya dan lain sebagainya, tinggal ditambahin blocks apa yang diinginkan. Ini saya izin matiin translate-nya ya, karena kayaknya kalau pakai translate atau saya ganti lagi ke bahasa Inggris translate. Translate just another language, kita pilih English lagi. Karena train melatih jadi diterjemahkan sebagai kata ya nggak apa-apa. Oke, nah ini kan train ya sebetulnya ya, tapi dilatihnya di train dalam pelatihan ditranslate di Google Translate menjadi kata. Oke, kurang lebih untuk Scratch kita menggunakan sistemnya kayak gitu. Oh, ini belum ganti. Sebentar, saya izin mana share screen saya ya. Screen saya, oh screen-nya ke pause ya. Maaf, maaf, maaf. Oke, kelihatan ya? Kembali. Nah, tadi di machine learning berarti harus diajarin lagi di machine learning. Kalau misalnya mau menggunakan kata-kata yang belum digunakan. Nah, ini juga nanti bisa disimpan gitu ya. Tapi karena tadi menggunakan machine learning, jadi sebaiknya ketika disimpan dia tetap tidak berubah karena nanti di machine learningnya ya tadi ya dia bertahan selama 24 jam. Kalau saya tidak salah ingat ya 24 jam untuk di pembelajaran machine learning kalau dia tidak login. Karena itu Scratch-nya nanti akan terhapus lagi nih di bagian tab kode di khusus machine learning-nya ini, machine learning for kids ini. Oke, untuk starter pack pertama, apakah ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak, kita akan coba lihat starter pack berikutnya. Kita masih punya waktu sedikit lagi.
Kita mau coba starter packs yang sedikit lebih dewasa ya, lebih dewasa. Lebih untuk anak usia 10 sampai 14 mungkin ya. Sebentar saya izin lihat dulu. Oke, di sini ada, oh ini adalah starter packs untuk pembuatan aplikasi sederhana. Dia menggunakan Thunkable, mungkin ada yang pernah dengar untuk Thunkable. Dia menggunakan Thunkable, nanti ada generate AI-nya di Thunkable, tapi memang ya ini untuk bikin aplikasi sederhana aja sih. Salah satunya adalah untuk ilmu sosial juga. Kemudian ada pengkodean Macbeth sama ada percakapan robotik. Kita coba apa ya? Sebetulnya bisa sih nanti Bapak dan Ibu boleh melihat gitu ya, mana yang sekiranya bisa diterapkan. Tapi kayaknya kalau untuk di Fasilkom, kayaknya hampir semuanya bisa dicoba sih sebetulnya ya. Tapi kalau gitu saya izin untuk buka yang income gap kali ya. Income gap ini nanti lebih ke economics, tapi nanti dia pakainya adalah kalau nggak salah dia pakai Python. Di sini teksnya adalah data science, design thinking, social studies, empathize, dan juga statistical analysis, dan juga dia menggunakan basisnya adalah Chrome. Jadi ada dua basic yang bisa digunakan, yaitu adalah apps. Mana tadi? Nah, di sini ada labelnya ya. Kalau misalnya dilihat ada Chrome dan ada Windows. Chrome ini maksudnya dia menggunakan Chromebook, artinya lebih banyak web base. Untuk Windows ini nanti dia bisa menggunakan aplikasi Windows terinstall. Kalau gitu kita lihat di income gap. Kayaknya saya juga udah sempat download income gap. Coba saya nanti buka. Oke, kita coba lihat yang ini ya satu kali lagi sebelum saya izin. Sorry sebentar. Income gap. Oke. Oke, saya izin pindahin share screen-nya di income gap sendiri. Ini akan isinya seperti ini. Ada working files, ada beginner guide for Python, kemudian ada educator guide-nya, ada teacher deck-nya, sama ya. Kurang lebih educator guide sama teacher deck. Nah, di educator guide ini kalau nggak salah dia ada kunci jawabannya, tapi di teacher deck ini dia nanti cuma ada arahan aja. Kemudian ada working file, di sini sebetulnya udah ada, ini ada datasetnya, kemudian ada worksheet dengan answer-nya, dengan jawabannya, atau worksheet di income gap-nya di yang masih kosong gitu, yang bisa diisi oleh siswa gitu ya. Di sini ada IPYNB-nya, ada formatnya, di sini bisa kita lihat. Nanti kita coba lihat ya. Oke, kita nanti buka di Educator Guide Income Gap. Oke, dia menggunakan di sini kita lihat dulu dia menggunakan apa untuk aplikasinya. Di sini bisa kelihatan ya labelnya sama. Di sini ada design thinking, ada empathize, ada data science untuk statistical analysis. Kemudian ada social study selama 120 menit. Nah, ini adalah educator guide. Oke, session preparation-nya dia menggunakan ya Google Colab ya, karena memang web based jadi dia pakai Google Colab. Nah, nanti diminta untuk yakin pokoknya setiap learner ini nanti bisa bergabung ke Google Colab. Kok keklik, sorry. Izin Bu Jelang, sepertinya screen-nya pause itu. Oh, oh ya ampun, sorry, maaf. Nah, oke. Kelihatan ya sekarang ya. Saya lupa pindah Skype. Oke, di sini nanti bisa dilihat usianya. Kemudian ada design thinking, ada empathize, ada data science, statistical analysis, kemudian ada social studies selama 120 menit, ada educator guide. Ini adalah judulnya, income gap. Di sini sama ya, ada instructional objective, ada learning outcomes, intinya adalah sama. Nah, kemudian di income gap ini, dia menggunakan Google Colab.
Karena kalau misalnya pakai Python Anaconda berat gitu ya mungkin. Karena itu dia menggunakan Google Colab, kemudian nanti diminta untuk download dan extract file di working files folder. Nanti dilihat ada worksheet-nya, ada raw file-nya, ada complete notebook-nya. Di sini complete notebook adalah untuk reference edukator, dan ada complete worksheet-nya untuk edukator juga gitu ya, untuk gurunya. Di sini juga ada mindset, design thinking untuk empathize. Sisanya sama, ada arahannya, arahan guide-nya, activity guide-nya ada lengkap, sama ada troubleshooting tips kayak misalnya ada error gitu ya ketika running code-nya, atau ada key error file name-nya, misalnya file name-nya salah upload dan lain sebagainya. Di sini juga ada assessment rubric dan lain sebagainya. Hampir sama. Oke, kalau gitu nanti kita coba di Google Colab. Oh, kalau Google Colab kayaknya di sini saya yang harusnya diajarin nih, karena di sini pasti sudah familiar ya dengan Google Colab. Oke, sudah saya share it. Ya. Nah, saya belum share screen. Sorry, mana ya share screen? Hilang. Oke, saya izin share screen. Oke, tadi ada chat ya. Sebentar saya lihat chat dulu. Ya, screen-nya muncul. Nah, ini adalah Google Colab, tampilan yang memang mungkin sudah familiar ya untuk dilihat gitu ya. Di sini ada analysis of income distribution in the United States. Nanti tinggal di running. Ini karena filenya belum muncul, jadi nanti tinggal di upload filenya. Kemudian nanti tinggal di load household datanya. Nanti ada data-datanya di sini udah ada. Di sini yang sudah dalam bentuk hasil. Karena tadi saya langsung upload yang educator use-nya, educator guide-nya. Makanya di sini langsung udah ada hasilnya, di sini udah langsung ada tampilannya, dan lain sebagainya. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah lembar kerja yang diharapkan. Working file tadi kan ada lembar kerjanya ya, ada lembar kerja untuk answer, sama ada lembar kerja yang kosongnya. Oke, saya izin share screen ulang di lembar kerja. Untuk tingkat 10-14 tentunya dia belum generate kode sendiri gitu ya. Jadi memang sudah disediakan kodenya. Nanti tinggal di running kodenya, apakah hasilnya sesuai atau tidak dengan apa yang dimiliki atau dari dataset yang sudah dimiliki, bukan datasetnya, dari hasil yang dimiliki oleh edukator gitu ya. Nah, di sini adalah lembar kerjanya yang nanti diisi. Jadi apa aja yang menjadi pertanyaan, tentunya nanti di sini ada setup-nya, di sini udah ada arahannya untuk siswa. Bagaimana mereka mengakses Google Colab, kemudian bagaimana mereka klik file, new notebook gitu ya untuk membuat notebook baru dan lain sebagainya. Kemudian mereka mulai dari arahan membuat nama, mengubah namanya, kemudian menyimpan filenya supaya filenya nggak hilang tentunya. Kemudian juga nanti membedakan antara mana yang text cell, mana yang kode cell, dan lain sebagainya. Kemudian ada shift dan enter untuk, nah ini benar-benar arahannya secara lengkap gitu ya, karena anggapan secara umum adalah tadi inklusi tadi bahwa belum tentu sudah diajarkan gitu ya di sekolah. Karena itu di sini benar-benar lengkap arahannya. Nah, nanti di sini akan ada create another text, cell with following text. Ini adalah sumber datanya dari mana, source-nya. Nah, kemudian ada lagi adalah import modulnya dan examine datanya. Jadi nanti di sini ada tahapan-tahapannya untuk, nah sampai ada kode-kodenya ini udah ada ya. Nanti tinggal di copy paste ke Google Colab bagi siswanya gitu. Jadi dalam siswanya ini nanti dapat Google Colab yang kosong yang benar-benar harus dibuat sendiri. Tapi untuk kodenya sudah disediakan gitu. Jadi memang belum benar-benar generate kode sendiri, belum benar-benar generate kode sendiri ya. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Question 1.
dari ringkasan statistiknya, mana yang terkategori sebagai minimum, mana yang dia masuk persentil 25, 50, 75 gitu ya, dan juga maksimum total household income. Jadi nanti hanya untuk menjawab pertanyaan. Nah, kemudian ada prepared datanya, menyiapkan datanya. Di sini nanti ini nama-nama datanya tentunya sudah ada di work file-nya ya. Di working file-nya nanti ada datasetnya di HHPUB, itu dataset. Nah, kemudian ada sel berikutnya, nanti ada di F total, di sini nanti dilihat, ini yang harus di running. Kalau misalnya ternyata nggak ke running, gimana? Berarti ada dataset yang belum di-upload misalnya. Berarti kan nanti di situ dilihat ya, dari apakah siswanya sudah bisa sejauh mana, apakah benar-benar belum bisa sama sekali, apakah sudah mulai bisa untuk uploading file dan lain sebagainya, apakah sudah bisa untuk generate-nya, apakah sudah bisa untuk running code dan lain sebagainya. Nanti bisa dievaluasi di bagian situ. Nah, kemudian nanti di sini juga ada kode-kodenya. Di sini kan ada missing code-nya gitu ya. Missing code-nya nanti ada, terus kemudian harus seperti apa running kodenya gitu ya. Kalau misalnya ini adalah missing code gitu dan lain sebagainya. Nah, nanti ada pertanyaan lagi dari bar chart 4 bar, apa yang kamu pikirkan tentang income distribution. Nah, nanti isinya adalah lebih ke statistical ekonomi gitu ya. Oke, di sini gambarannya adalah ya kode-kodenya. Kode-kodenya nanti tinggal di-kopas aja. Kemudian nanti ada examine the pie chart, describe how the share of income is distributed dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti di sini juga ada arahannya untuk exit, di menu, klik file, save, dan checkpoint, kemudian file, close, dan out. Ini untuk coding sederhananya. Nah, kalau tadi dilihat di Google Colab-nya juga sama ya. Di sini udah ada hasilnya sih, tapi makanya saya tampilin yang itu karena sudah ada hasilnya, jadi saya nggak perlu dari awal gitu. Nggak perlu dari awal. Nah, di sini sudah ada. Ini adalah kunci jawaban yang dipegang Google. Makanya nanti di sini kan ada ya. Nanti inilah yang harus dibaca dan dipahami oleh peserta didik. Makanya kalau dibilang, apakah ini cocok untuk usia 10-14? Kalau di Indonesia mungkin masih belum ya, mungkin ini masih bisa dimasukkan ke kategori anak usia 19 tahun ke atas gitu ya. Atau yang memang sudah mempelajari data analisis gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, kodenya bisa di running gitu ya, dan semuanya. Ini karena tadi saya belum upload file HHPUB-nya gitu ya, dan di sini nanti kelihatan. Ini untuk yang penggunaan data analisis. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Oke, Mohon mungkin izin buat Bu teman-teman ada Jalan. yang mau ditanyakan, silakan. Ya, saya ingin bertanya soal starter pack di situ, di label di setiap starter pack itu kan ada tulisan Windows sama Chrome, itu maksudnya apa ya? Nah, starter packs ya. Jadi kalau di starter packs ini kan memang dia ada mana ya tadi ya starter packs ini. Oke, ini. Nah, ada tulisan Windows dan Chrome. Nah, sebetulnya ini yang membedakan adalah aplikasi apa yang akan digunakan. Kalau misalnya Chrome di sini maksudnya adalah penggunaan Chromebook. Jadi memang rata-rata yang berlabel Chrome ini dia menggunakan web base. Nah, kalau untuk Windows biasanya dia adalah yang untuk menggunakan laptop dengan Windows gitu ya, yang dimana berarti ada aplikasi yang diinstal gitu. Sebetulnya labelnya yang membedakan itu aja sih. Untuk penggunaan aplikasinya aja, tapi rata-rata untuk datanya misalnya ini beef or beans gitu ya, ini sama materinya sama, nanti yang membedakan adalah running programnya pakai apa, apakah mau pakai web base, pakai Chrome gitu ya, pakai misalnya pakai Chromebook itu kan kalau untuk installing ribet ya. Makanya dia pakainya web base gitu. Namanya juga Chromebook gitu kan. Kemudian ada untuk Windows gitu ya. Kalau misalnya untuk Windows mungkin lebih mudah, lebih fleksibel gitu ya untuk diinstal aplikasi, makanya dia bisa menggunakan yang Windows. Jadi membedakan nanti aplikasi apa yang ingin dipakai.
apakah web based atau menggunakan apps gitu ya, menggunakan software tertentu. Kurang lebih seperti itu. Bertanya lagi, mohon izin, Bu Cela. Boleh. Silakan Mbak, silakan. Iya, ini tadi kan di starter pack itu kan juga banyak. Ini kan seperti lesson plan gitu kan ya untuk eh, siswa SMP, SMA, mungkin SD juga ya, pendidikan dasar dan menengah. Ya kebanyakan saya lihat memang usianya usia itu kan mulai dari tadi kelas mungkin SD ya kan usia 5 sampai 10 tahun tadi. Lah, apa ini tadi kan kami masuk di sini di web ini itu melalui kode yang diberikan oleh Biwan ya. Eh, Pertanyaan saya, bolehkah kita misalkan menggunakan ini untuk mengajarkan ke guru-guru SMA? Boleh, jawabannya boleh banget. Nah, ini nanti balik lagi ke programnya Intel, dia itu adalah ambassador program ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini kan sudah mengikuti pelatihan nih 2 hari ini ya, training the trainer. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menyebarkan gitu ya, ingin melatih kembali guru-guru di SMA, sekalian aja Pak untuk ikut mendaftar di programnya ambassador gitu. Jadi nanti Bapak kalau sudah mengajarkan ke 20 orang lebih gitu ya misalnya, itu bisa langsung ikut nanti mendaftarkan diri ke ambassador program yang Gold, setelah mendaftarkan yang Silver ya. Jadi sekali menyelam minum air Pak. Jadi sekalian kalau ini sangat boleh untuk diajarkan ke guru SMA, dan juga nanti Bapak menjadi salah satu ambasador dari Intel SFI gitu. Boleh menggunakan kodenya B1, Intel SFI B1-nya pun itu boleh dipakai Pak. Siap-siap. Tidak Berarti ini masalah nanti sama untuk sekali. rekan-rekan dosen kami yang belum masuk di sini itu juga sebenarnya bisa ya. Mereka untuk daftar Bisa sendiri, sekali Pak. kemudian memasukkan kode dari B1 yang kemarin itu. Iya, bisa sekali Pak. Itu sangat-sangat Siap, bisa. siap, 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 siap. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana Mengingat lagi, waktu kita Bapak Ibu? Ya, sampai jam 9 ya waktu 9 kita ya. ya. Kalau misal Iya betul. kalau misalnya tidak ada, saya cukupkan mungkin ya untuk malam ini. Terima kasih banyak gitu ya atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya acara kita sudah selesai dari kemarin sampai pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar pelatihan Intel Skill for Innovation, kolaborasi antara Fakultas Ilmu Komputer UPN, Veteran Jawa Timur, dan B1 Corporation bersama Intel Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu dan inspirasi, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir kegiatan. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan, semangat, dan motivasi kita untuk terus berinovasi, serta berkontribusi dalam pengembangan pendidikan berbasis teknologi dan kreativitas. Mari kita selalu menjadi bagian dari perubahan menuju pembelajaran abad ke-21 yang lebih cerdas, kolaboratif, dan berdaya saing global. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara ini. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya dalam rangka Intel Skill for Innovation. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton live streaming di YouTube. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Terima kasih Pak Adam, terima kasih Bu Cela. Iya, sama-sama.